Lama tak bermain untuk timnas Indonesia, Elkan Begot bongkar sifat asli Sinteyong selama melatihnya. Elkan Begot, bek muda andalan timnas Indonesia, akhirnya buka suara mengenai sosok pelatih yang pernah membimbingnya, Sinteyong. Dalam sebuah siniar yang belum lama ini mengemuka bersama 433, Elkan Begot mengungkapkan hubungan pribadinya dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh disiplin. Pengakuan ini semakin menarik perhatian publik, terutama setelah Elkan Begot belakangan ini tidak lagi mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan antara Elkan Begot dan Sinteyong menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa hubungan keduanya retak. Elkan Begot yang biasanya menjadi salah satu pilihan utama di lini pertahanan timnas Indonesia tak lagi dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda dalam 2 kesempatan berturut-turut. Situasi ini mengundang spekulasi bahwa ada masalah antara keduanya, terutama setelah Elkan Begot tidak memenuhi panggilan Sinteyong dalam laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Kabar ini semakin memanas ketika nama Elkan Begot kembali tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia harus menghadapi Irak dan Filipina. Hal ini memicu pertanyaan dari para penggemar sepak bola tanah air yang bertanya-tanya mengapa bek yang berkarir di Eropa ini tidak lagi menjadi bagian dari rencana Sinteyong. Namun di tengah isu konflik yang beredar, sebuah rekaman siniar lama Elkan Begot kembali mencuat. Dalam siniar tersebut, Elkan Begot berbicara mengenai hubungan baiknya dengan Sinteyong dalam siniar yang disiarkan di Belanda 433 pada 2022. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang bagus, ujar Elkan Begot saat itu. Pernyataan ini seakan menepis kabar buruk mengenai hubungan mereka meskipun situasi terbaru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mungkin telah berubah di antara keduanya. Elkan Begot juga mengungkapkan bagaimana dia melihat sosok Sinteyong sebagai pelatih. Menurut pemain yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool dari LPS Switchtown tersebut, Sinteyong juga adalah sosok yang sangat baik dan peduli terhadap para pemainnya. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli dan mendetail soal apa yang dia mau dari dirimu, kata Elkan Begot. Pernyataan itu menegaskan di balik sikap tegas dan keras yang sering ditunjukkan oleh Sinteyong di lapangan, terdapat sisi humoris yang mungkin jarang terlihat oleh publik. Lebih lanjut, Elkan Begot juga mengungkapkan rasa bangganya bisa dilatih oleh Sinteyong. Baginya mendapat kesempatan bermain di bawah arahan pelatih dengan pengalaman dan rekam jejak internasional yang mengesankan adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia dengan pengalaman dan karirnya baik di klub maupun tim nasional. Bagi kami itu adalah kesempatan yang bagus, ucapnya dengan penuh antusiasme. Namun, di balik semua pujian tersebut, kenyataan bahwa Elkan Begot belum dipanggil kembali untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir tetap menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hubungan baik yang pernah dijalin oleh Begot dan Sinteyong benar-benar telah berubah atau ada faktor lain yang membuat Begot absen dari panggilan timnas? Spekulasi mengenai penyebab absennya Elkan Begot dari timnas Indonesia pun semakin mengemuka. Salah satu dugaan saya mencuat adalah ketidakhadiran Elkan Begot dalam panggilan Sinteyong untuk laga melawan Guinea. Pada saat itu timnas Indonesia sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan dengan dua bek andalannya Justin Hubner dan Rizky Ridho tidak bisa bermain. Hubner harus kembali ke klubnya di Keijo Osaka, sementara Ridho absen karena hukuman kartu merah. Kebutuhan akan tambahan pemain belakang yang solid menjadi alasan utama Sinteyong untuk memanggil Elkan Begot, namun ketidakhadiran menjadi awal dari retaknya hubungan antara keduanya. Situasi ini tentu sangat disayangkan mengingat peran penting Elkan Begot dalam beberapa pertandingan sebelumnya dengan tinggi badan yang menjulang dan kemampuan bertahan yang mumpuni. Elkan Begot kerap menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Tidak adanya Elkan Begot di skuad Garuda jelas meninggalkan celah yang sulit diisi oleh pemain lain. Kendati demikian, absennya Elkan Begot dari timnas Indonesia untuk sementara waktu bukan berarti akhir dari karirnya bersama skuad Garuda. Masih ada harapan bahwa situasi ini bisa diperbaiki dan Elkan Begot bisa kembali membela timnas Indonesia di masa mendatang.
Bagaimanapun, Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang selalu mencari pemain terbaik untuk timnya, dan jika Elkan Bagot bisa menunjukkan performa yang konsisten di klubnya, bukan tidak mungkin dia akan kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Garuda. Sementara itu, Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi dua lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 6 September 2024, skuad Garuda akan menghadapi raksasa Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City. Ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia mengingat Arab Saudi merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Setelah itu, pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Dua pertandingan ini tentu akan menjadi penentu bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Di tengah persiapan yang intens, absennya Elkan Bagot tentu menjadi kerugian tersendiri bagi Timnas Indonesia. Namun Sinteyong tampaknya sudah menyiapkan strategi lain untuk mengatasi situasi ini.